Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, kemurahan Tuhan selalu mengikuti dan memburu kita. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Pagi Menyapa. Bersama saya, Asyiwa Fitri Anindya Maharani, kita akan merenungkan satu firman Tuhan dan merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan berdoa akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini yang boleh kami terima. Kami boleh bangun pagi dan merasakan berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman, hanya Engkau yang tuntut, biar kami yang dengar Tuhan, yang membuat kami paham akan firman-Mu. Sehingga kiranya sabda-Mu boleh kami renungkan dan kami boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami panjatkan dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi ini kita akan merenungkan salah satu firman Tuhan yang diambil dari apa itu? Jangan salah ya Bapak Ibu, biasanya Yunus ini dibawakan di cerita sekolah minggu. Tapi yang namanya firman Tuhan itu selalu bisa dikaitkan dengan kehidupan di segala usia. Di sini, karena penontonnya dari segala usia, kita bisa pakai kitab Yunus dan apa sih sebenarnya yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Kita akan membuka Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada telingaku. Tetapi, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu, berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu."
Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebenarnya kalau berbicara soal masalah, tidak akan ada habisnya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, pasti banyak sekali yang dipikirkan. Kerjaan dipikirkan, urusan rumah dipikirkan, anak, segalanya. Rasanya ada saja masalah. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mengajak kita di sini untuk mengambil sikap terhadap masalah yang kita hadapi. Bagaimana cara kita mengambil sikap positif terhadap adanya masalah? Jangan hanya dilihat secara negatif dari sudut pandang manusia saja, tetapi kita harus memiliki hikmat yang daripada Tuhan untuk kita bisa mengerti sebenarnya Tuhan ini maunya apa sih? Kok ada masalah dalam diri saya ini, Tuhan maunya apa? Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki hikmat yang dari Tuhan? Tanya adalah dengan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan itu mudah loh Bapak Ibu, karena Tuhan itu dekat. Tuhan itu tidak jauh. Bahkan mungkin ya, kalau kita berbicara dalam hati saja itu Tuhan sudah dengar. Nah, caranya yang paling mudah adalah dengan berdoa. Karena berdoa itu dasar awal mula dari hubungan kita bisa erat dengan Allah. Nah, kalau hubungan kita bisa erat dengan Allah, nanti kita akan bisa melihat masalah tidak hanya dari sudut pandang kita sebagai manusia, tapi juga dari hikmat yang Allah berikan. Nah, kalau kita lihat dari masalahnya Yunus. Yunus masuk ke perut ikan. Wah, apes sekali ya. Mungkin Yunus berpikirnya, wah ini pasti karena aku lari dari hadapan Tuhan, aku jadi apes masuk perut ikan. Itu kalau kita lihat dari pandangan manusia. Tapi ternyata kalau kita selami lagi, kalau kita cari apa maunya Tuhan, ternyata Yunus masuk perut ikan ini supaya Yunus bisa sampai ke Niniwe. Artinya, masalah yang Tuhan berikan kepada Yunus itu diberikan supaya Tuhan kehendaknya itu boleh lurus kembali, boleh dijalankan lagi oleh Yunus. Ya, memandang masalah dari dua sisi, kalau dari sisi manusia mungkin Yunus ini apes, tapi kalau dari sisi Tuhan, ternyata Yunus dapat masalah supaya dia jalannya lurus kembali, tidak lari dari hadapan Tuhan. Nah, kalau kita renungkan lagi, masalah yang dialami oleh Yunus ini tentu satu merupakan teguran. Karena Yunus tidak taat sama Tuhan. Tadi Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus malah ingin kabur nih. Ingin kabur ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Tuhan pun menegur dengan memberikan badai. Tadi kan kapal terkena badai sampai tidak bisa menepi, hingga akhirnya Yunus dijatuhkan ke laut. Nah, ini merupakan teguran dari Tuhan. Yang kedua, masalah ini merupakan cara Tuhan supaya Yunus kembali ke Niniwe. Jadi luar biasa sekali ya, setiap masalah yang ada di kehidupan kita harus berpikir positif terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Jangan dumel dulu, jangan gersula dulu, tapi kita harus berpikir positif dulu. Apa sih maunya Tuhan? Oh, ternyata kemarin, misalnya kalau anak-anak yang sedang mau lulus SMA, mau kuliah, kemarin aku nggak lolos masuk
seleksi perguruan tinggi ini adalah masalah. Tapi ternyata Tuhan sendiri yang merencanakan kita untuk masuk ke perguruan tinggi yang lebih baik. Jadi masalah kemarin tidak masuk perguruan tinggi yang satu, membawa kita kepada perguruan tinggi yang lebih baik, tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, gimana sih Bapak, Ibu, dan Saudara cara kita dalam menghadapi masalah? Yang pertama, berdoa. Kalau ada masalah, yang pertama berdoa. Karena doa itu adalah dasar. Doa adalah cara yang paling mudah untuk kita bisa berhubungan dengan erat kepada Tuhan. Dan di Yunus 2 juga diceritakan kalau Yunus berdoa di dalam perut ikan. Yunus berdoa di dalam masalah yang dia hadapi. Kemudian, dalam Yunus 2 ayat 10 dikatakan bahwa, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Luar biasa sekali. Tuhan itu maha besar. Dia lebih besar daripada segala masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita berdoa, kita yakin pasti Tuhan juga ikut ambil bagian dalam menyelesaikan masalah kita. Yang pertama tadi berdoa. Yang kedua, berpikir positif. Berpikir positif, yakin bahwa Tuhan pasti juga pegang kendali. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bertobat. Seperti halnya Yunus, dia tadi lari ke Tarsis, kemudian ditegur oleh Tuhan. Nah, bisa jadi masalah itu merupakan teguran atas tindakan yang kita lakukan sebelumnya. Kita harus bertobat. Dan yang keempat, kembali mengikuti kehendak Allah. Seperti yang tertulis dalam Yunus 3 ayat 3a. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Jadi ada masalah, kita berdoa, berpikir positif, bertobat, dan kita harus berkomitmen untuk selalu menuruti kehendak Allah. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pagi hari ini. Semoga kita bisa menjadi berkat dan kita bisa berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini Bapa. Engkau yang boleh berikan hati kami bagai tanah yang subur Tuhan, sehingga benih-benih firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Izinkanlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Izinkanlah kami boleh menghayati permasalahan-permasalahan dalam hidup kami di dalam hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami angkat ke dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.